Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan sukacita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini sebelum kita jauh melangkah dalam aktivitas hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam edisi 25 Juli 2024 pagi ini yang terambil dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai 50 menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 50 demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Dalam setiap kondisi, setiap peristiwa dalam hidup kita selalu ada maksudnya. Teks yang kita baca pada pagi ini menunjukkan bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan para murid adalah skenario yang Yesus telah desain untuk menjadi proses pembelajaran. Kalau dalam dunia pendidikan, saudara sekalian, ini menjadi kurikulum pendidikan bagi para murid. Mereka baru kembali dari pelayanan dengan penuh percaya diri atas keberhasilan. Pelayanan mereka mengusir setan-setan dan memberitakan nama Yesus. Dan banyak orang yang menerima kerajaan Allah. Mereka baru saja juga melihat mujizat melayani 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah malam itu makan kenyang, Yesus menyuruh semua orang pulang ke rumahnya dan para murid disuruh dan diperintahkan oleh Yesus untuk pergi naik perahu ke Betsaida di seberang. Lalu Yesus naik ke bukit untuk berdoa dengan sengaja. Yesus membiarkan para muridnya. Kalau dalam Alkitab terjemahan baru 2 dikatakan Yesus mendesak para muridnya. Dalam terjemahan baru 1 dikatakan memerintahkan. Artinya permintaan yang begitu kuat dari Yesus agar para murid segera meninggalkan tempat itu dan berlabuh ke seberang. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Para murid menghadapi persoalan besar. Dalam pelayaran itu ternyata tiba-tiba angin sakal yang datang dari arah depan perahu membuat mereka begitu kesulitan karena angin itu begitu besar, menggoyang-goyang perahu dan ombak sedemikian tinggi. Lalu mereka semua ketakutan, kecemasan, dan tak bisa menghalau perahu mereka untuk tetap berjalan. Saudara-saudaraku, apa yang kita pelajari dari teks ini? Yang pertama, bahwa kesulitan Tuhan izinkan untuk dilewati para murid. Yesus sudah tahu bahwa peristiwa malam itu akan terjadi. Sebenarnya bisa saja Yesus menghalangi para murid untuk mengatakan jangan pergi, sebab nanti akan ada angin sakal. Tetapi dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan Yesus mendesak. Bahkan Yesus memerintahkan para murid untuk segera pergi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sengaja Yesus mengizinkan para muridnya untuk menghadapi persoalan itu. Dan Yesus ingin melihat para murid bagaimana mengatasi persoalan yang berat itu. Tetapi terjadilah, saudara sekalian, Yesus melihat dan mengetahui dari atas bukit di mana ia berdoa bahwa murid-muridnya begitu payah mendayung perahu mereka. Mereka tidak kuat lagi untuk mendayung perahu itu. Dan Yesus tahu bahwa mereka tidak bisa mengatasi masalah itu. Artinya mereka berjuang sendiri. Dan akhirnya mereka kepayahan, bahkan panik dan ketakutan.
Mengapa mereka tidak bersandar pada Tuhan? Mengapa mereka tidak berdoa seperti yang Yesus lakukan? Dalam teks ini kita melihat bahwa para murid tidak berseru kepada Bapa. Dan Yesus sudah beri teladan bagi para murid bahwa sebagai manusia mereka harus berdoa. Karena persekutuan dengan Bapa adalah penting. Dan doa merupakan sarana para murid untuk mendapatkan kekuatan. Sebab di sanalah terletak kekuatan jiwa kita. Ia menghargai waktu dalam doa yang menyendiri. Sebagaimana kebiasaannya, tak ada satu hari pun yang dilewatinya tanpa berdoa. Dan harusnya para murid yang sudah melihat apa yang Yesus lakukan, larilah kepada doa, bukan meninggalkan doa. Sedangkan ia sendiri mengambil waktu berdoa di bukit. Pada waktu itu sudah mulai malam. Yesus tidak lupa bahwa ia harus berdoa kepada Bapaknya. Dari sini kita belajar saudara sekalian bahwa bersandar pada kekuatan diri sendiri untuk mengatasi persoalan apapun dalam hidup kita, kita akan kepayahan. Teks ini juga mengajarkan kita bahwa Yesus sedang berdoa. Untuk siapa? Juga untuk murid-muridnya. Ia prihatin dan peduli terhadap kenyataan hidup kita yang memprihatinkan di bumi ini. Ketika ia melihat kita sudah payah, pasti akan datang untuk menolong. Dan kepada para murid ia berkata, tenanglah aku ini. Perkataan ini juga ia bisa ungkapkan dan katakan kepada kita setiap kali kita menghadapi badai besar dalam hidup kita. Saat kita ketakutan, kecemasan, dan merasa bahwa kita tidak kuat lagi, kita sudah payah. Tetapi dengan sekuat tenaga kita berseru kepadanya, ia akan datang, tenanglah aku ini. Saudara, ungkapan ini mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan Allah kepada Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 ketika Musa berkata kepada Allah, Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada umat-umatmu ketika mereka menanyakan siapakah engkau? Sebab baru saja Musa mendapatkan perintah dari Allah, pergilah katakanlah kepada para umat Israel tentang apa yang akan kulakukan, tentang aku. Dan Musa mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Dan kata inilah yang dipakai oleh Yesus, akulah aku. Secara harafiah berarti akulah. Identitas yang mengacu pada Allah sendiri. Gelar Tuhan pada Kristus yang sepadan dengan pernyataan Allah di dalam perjanjian lama. Meskipun makna utamanya adalah untuk memberitahu para murid bahwa apa yang mereka pikirkan adalah hantu sebenarnya adalah guru mereka. Ada kemungkinan bahwa Yesus ingin memperluas konsep mereka tentang siapa dia. Dan sebenarnya disinilah Yesus sedang menampakkan dan memperkenalkan dirinya lebih jauh kepada para murid. Bahwa dia adalah Allah sendiri. Dan para murid diminta untuk mendemonstrasikan imannya kepada dia. Sejauh mana para murid mengenal dia selama ini. Dalam teks pembacaan ini dikatakan bahwa ternyata para murid masih belum juga percaya. Walaupun baru saja mereka melihat mujizat besar. Jadi saudara-saudaraku, teks kita pada pagi ini mengajarkan kita supaya kita selalu berseru, bersandar kepada Tuhan dalam kesulitan apapun juga. Dan Ia akan datang kepada kita dan mengatakan, tenanglah aku ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Setiap kali kami menghadapi kesulitan dan perjalanan hidup yang terasa berat, Tuhan ingatkanlah kami dengan firman-Mu ini supaya kami masuk ke hadirat-Mu, lari kepadamu untuk memperoleh kekuatan baru. Kiranya firman-Mu, tenanglah aku ini, selalu bergema di hati kami. Bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk menemani kami di dalam menjalani masa sulit dalam hidup ini. Kami bersyukur bahwa tidak ada peristiwa yang tidak terkontrol di mata Tuhan. Dan karena itu Bapa, kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu,
Karena kami tahu Engkau akan selalu menyertai kami. Apapun sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu, pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada. Dalam segala kesusahan dan air mata mereka, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Dalam kesakitan mereka kuatkan dan sembuhkan. Dalam berbagai-bagai persoalan yang mengombang-ambingkan kehidupan mereka, kuatkan dan teguhkan mereka untuk meyakini akan sabda-Mu. Engkau adalah Allah kami yang selalu nyata dalam sepanjang hidup ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Bapa dalam tangan-Mu, sertailah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.